Halo adik-adik, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Ada sukacita? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, bahkan seluruh kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Enci undang kita semua bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan di pagi hari ini. Halo, halo, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Halo, hola, mosi, apa kabar? Halo, hola, mosi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Halo, halo, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Halo, hola, mosi, apa kabar? Halo, hola, mosi, apa kabar? Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Tapi sebelum itu, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Ajarku Sembayang. Ajarku sembahyang, ajar percaya, ajarku cinta orang seperti Yesus. Ajarku cinta orang seperti Yesus. Adik yang Tuhan Yesus kasihi, semua ambil sikap berdoa, kita kunci tangan, tunduk kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai, menjaga dan melindungi kami semua. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu, kami mohon biarlah roh-Mu yang kudus menolong kami, baik anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, bahkan kami semua yang akan beribadah kepadamu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mohon Tuhan menyertai kami semua. Biarlah ibadah kami yang kami lakukan di pagi hari ini hanya jadi menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengaku bahwa kami semua ini penuh dengan dosa. Oleh karena itu kami mohon pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati kehidupan kami ketika kami akan beribadah kepadamu. Biarlah ibadah kami di pagi hari ini hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Kita mengangkat pujian dengan memakai gerakan, dengan bergembira bersama-sama. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia.
sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang gendut, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih, yang kuat, yang lemah, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Karena aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Adik-adik, tadi torang sudah memuji nama Tuhan, torang so berdoa. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Enci Leonora Lesomar Hitijahubesi. Shalom, apa kabar adik-adik semua? Yang pasti pagi hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan Yesus dengan sehat dan kuat. Nah adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, siapkan Alkitab. Yang sudah tahu membaca, mari sama-sama orang baca Alkitab. Tapi yang adik-adik yang belum tahu membaca, duduk manis dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Adik-adik yang di rumah, kunci tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman kami yang hidup, di pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Engkau terus memberkati kami, anak-anak Geming Bukit Hermon dari kolom 1 sampai kolom 11. Dan saat ini, di minggu ini, kami punya satu kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Pakailah kami semua Tuhan, Roh Kudus yang menolong kami, memampukan kami untuk bisa mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan di masa kanak-kanak ini. Berkati hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu mampu berkata-kata, menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus, firman kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita membaca Alkitab di pagi hari ini yang terambil di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul terdapat di perjanjian apa Kutik? Ya, betul, perjanjian baru. Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35. Tetapi Enci hanya baca satu ayat saja, yaitu Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-34b. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Demikian pembacaan kita di pagi hari ini. Nah adik-adik, mari kita saksikan tayangan cerita di dalam video ini. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh
Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, Tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea,
Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya. Dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, Bangunlah, aku hanya manusia saja. dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? jawab Kornelius. 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang, kami semua sudah hadir di sini, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, semua pasti sudah melihat, mendengar tayangan video tadi. Di situ mengkisahkan atau menceritakan tentang seorang perwira Romawi yang bagi bangsa mereka tidak bisa bergaul dengan orang Yahudi. Tetapi Kornelius ini, dia bergaul dengan orang Yahudi. Dia menerima Tuhan, dia hidup saleh, bahkan seisi rumahnya selalu melakukan hal-hal yang baik. Sehingga apa yang ia lakukan semua menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, Simon Petrus dipakai Tuhan Allah untuk membawa kabar keselamatan kepada Kornelius. Ini menunjukkan bahwa kabar keselamatan itu bukan hanya milik orang Yahudi, tetapi milik orang non-Yahudi seperti Kornelius. Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan cuma orang Kristen, tetapi semua orang. Di mata Tuhan tidak ada yang beda. Nah, bagaimana dengan adik-adik sebagai pembawa berita keselamatan? Bagaimana caranya? Yaitu melalui sikap kita. Jangan kumang torang cuma batamang, bapilih-pilih tamang. Oh, jangan kutik batamang ding dia kutik bisai. Jangan batamang ding dia. Karena apa? Dia kutik keriting. Atau jangan batamang ding dia kutik bisai, orang miskin. Tetapi di mata Tuhan kita semua sama, tidak ada yang beda. Sama ada satu lagu, di mata Tuhan kita semua sama, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Nyandak bilang dia selamatkan orang yang hitam. Nyandak bilang Tuhan Yesus datang ke dalam dunia selamatkan orang yang mata sipit, atau orang yang keriting, atau orang yang rambut lurus,
atau orang yang miskin, atau orang kaya. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita semua. Sebab itu kabar keselamatan, kabar sukacita tentang kebaikan Tuhan Yesus ini harus disampaikan kepada semua orang yang ingin mendengarkan. Nah, adik-adik walaupun masih kecil, tetapi boleh menjadi menyampaikan firman Tuhan lewat sikap kita. Berperilaku yang baik, ketika melihat atau mendengar teman-teman melakukan hal-hal yang tidak benar. Oh, dorang putih mau make. Boleh bilang, Tuhan Yesus bilang ini boleh. Tuhan Yesus mengajarkan ini boleh mengucapkan kata-kata yang tidak benar. Karena kita juga, adik-adik juga sebagai alat penyelamat orang lain. Membawa firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan. Bukan pekerjaan guru-guru sekolah minggu saja, penatua atau pendeta, tetapi adik-adik juga boleh menyampaikan firman Tuhan lewat sikap yang baik. Sehingga orang-orang juga percaya bahwa orang Kristen kotek begitu. Ketika dia diselamatkan harus melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Nah, saat ini mulai sekarang kita rubah sikap kita. Batamang kotek jangan pilih-pilih. Batamang bagus-bagus. Batamang dengan siapa saja. Supaya kita semua dikasihi Tuhan. Karena di mata Tuhan kita semua sama, tidak ada yang beda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini Enci akan memberikan tugas, yaitu ayat hafalan yang terdapat pada Kisah Para Rasul 34b. Kisah Para Rasul 34b, yaitu sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 34b. Sekali lagi, ayat hafalan kita untuk minggu depan terdapat pada Kisah Para Rasul 34b. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 34b. Dan ayat hafalan ini dibuat dalam bentuk video. Dikirim ke guru-guru yang ada di kolom masing-masing. Ingat nih, ayat hafalan ini dibuat dalam bentuk video dan dikirim ke guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing. Adik-adik, saat ini kita akan menyaksikan video di mana adik-adik sekolah minggu boleh menghafal ayat hafalan yang telah diberikan pada minggu yang lalu. Mari kita saksikan bersama. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12.
Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Adik-adik, saat ini kita akan memberi persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus itu terlalu baik, telah menjaga kita sepanjang minggu berjalan ini. Dan di pagi ini kita merespon itu dengan memberi persembahan. Berilah persembahan dengan sukacita. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kekal kudus, Bapa yang kami panggil di Kau melalui anak-Mu Yesus Kristus, di pagi hari ini kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh beribadah, di dalamnya kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami untuk menjadi pembawa berita kepada orang lain. Lewat sikap dan perilaku kami sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai guru-guru sekolah minggu. Memberkati akan semua yang boleh kami lakukan di pagi hari ini. Sehingga apapun yang kami beri di pagi hari ini, semuanya itu boleh menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk adik-adik kami dari kolom 1 sampai kolom 11 yang juga beribadah di pagi hari ini. Ketika Engkau dapati mereka yang dalam keadaan sakit, Engkau datangi mereka, jumpai mereka, lawati mereka, jamah mereka, angkat setiap sakit penyakit yang mereka derita, memberkati obat penawar yang dipakai, makanan minuman yang menjadi penopang kekuatan baru bagi tubuh mereka. Kau memberkati mama dan papa yang juga merawat mereka, sehingga di dalamnya benar-benar terjadi pemulihan. Kami percaya bahwa pemulihan itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat adik-adik kami yang bersukacita di sepanjang minggu berjalan ini, yang merayakan hari ulang tahun kelahiran. Memberkati kehidupan mereka Bapa, memberkati sukacita mereka. Engkau memberkati tumbuh kembang mereka, sehingga di dalamnya mereka boleh bertumbuh
sehat dan kuat. Memberkati pendidikan mereka yang sudah bersekolah, yang saat ini mereka boleh belajar di rumah karena pandemi ini. Kau memberkati adik-adik kami, beri mereka semangat sehingga mereka terus belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal ilmu pengetahuan mereka kelak. Memberkati orang tua yang ada, yang menopang mereka, yang memberi support kepada mereka, sehingga mereka terus boleh mengalami sukacita walaupun mereka belajar di rumah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Komisi Pelayanan Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon. Penatua Encik Yeni Latunggamu Botulo sebagai koordinator yang ada di Jemaat Gemim Bukit Hermon. Memberkati setiap program kerja mereka. Biarlah Engkau memberikan mereka semangat. Komisi yang ada, memberkati keluarga mereka. Memberkati juga guru-guru sekolah minggu yang menopang pelayanan ini. Dari kolom 1 sampai kolom 11. Tuhan, lihatlah pemberian diri mereka. Engkau terus menyemangati mereka sehingga mereka memberi diri dengan sungguh untuk melayani Engkau lewat pelayanan anak sekolah minggu. Bapa di surga, kami berdoa untuk persembahan yang boleh terkumpul. Diberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menopang pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Bukit Hermon, bahkan di mana persembahan ini dibutuhkan. Memberkati akan ibadah yang boleh berlangsung ini Tuhan. Biarlah kiranya kami semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan diberkati oleh-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami, permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mengasihi anak-anaknya, dipeliharanya, dijaga selalu. Tak pernah Dia membiarkan engkau dan aku, seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Adik-adik, ada pesan dari enci-enci untuk adik-adik semua. Di masa pandemi corona ini, kita harus yang pertama, tetap tinggal di rumah. Yang kedua, rajin cuci tangan. Ketiga, makan makanan sehat dan istirahat yang cukup. Yang keempat,
jaga jarak. Kelima, harus gunakan masker saat keluar rumah. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan Yesus menjaga dan melindungi kita dimanapun kita pergi dan berada. Terima kasih. Shalom.